Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan dalam kondisi sehat walafiat. Jumpa kembali dengan Pak Nas di Media Al-Faizna Channel dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran ini, sama-sama kita berdoa agar Allah memberikan ilmu yang manfaat buat kita dan diberikan kemudahan dalam memahaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tata cara membayar zakat. Manusia merupakan makhluk sosial. Manusia harus senantiasa saling tolong menolong dalam kebaikan dan kebajikan. Tolong menolong merupakan perilaku terpuji. Menolong antar sesama salah satunya dapat dilakukan dengan cara membayar zakat. Sebab zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam dan termasuk rukun Islam yang ketiga. Zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Pengertian zakat dan hukum membayar zakat. Zakat berasal dari bahasa Arab, yaitu az-zakah, artinya suci, bersih atau baik. Berzakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Mengeluarkan zakat termasuk ibadah sosial, artinya suatu amalan yang ada keterkaitannya dengan orang lain. Hukum mengeluarkan zakat adalah wajib bagi mereka yang mampu, dan apabila tidak mengeluarkan, hukumnya dosa. Mengeluarkan zakat sama wajibnya dengan menjalankan sholat wajib. Berzakat termasuk ibadah sosial, sedangkan melaksanakan sholat wajib termasuk ibadah perseorangan. Dalam ajaran Islam, zakat dibagi dalam dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal atau zakat harta. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, sekali dalam setahun, yaitu pada bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta yang dikeluarkan dari harta yang sudah mencapai nilai kewajiban atau nisab. Zakat mal dikeluarkan setiap 1 tahun sekali dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Adapun jenis zakat mal yaitu seperti emas dan perak, barang perdagangan, hasil perkebunan, penghasilan peternakan dan perikanan, serta barang temuan. Adapun dalil kewajiban mengeluarkan zakat tertulis dalam surah At-Taubah surah ke-9 ayat 103 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kita lanjut ke bagian zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan setahun sekali, yaitu pada bulan Ramadan menjelang Idul Fitri atau sebelum sholat Idul Fitri. Kewajiban zakat fitrah bagi setiap muslim sampai sebelum sholat Idul Fitri, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin
Rawahul Abu Daud wa Ibnu Majah. Yang artinya Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dan makanan bagi orang-orang yang miskin. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Adapun dalil yang membahas tentang zakat fitrah tercantum dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Besaran zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah sebagaimana dalam hadis Rasulullah an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadan 'ala nasi so'an min tamrin aw so'an min sya'irin aw kulli hurrin aw 'abdin zakarin aw unsa minal muslimin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan sebanyak 1 sok kurma atau 1 sok gandum, atau tiap-tiap orang muslim merdeka dan hamba sahaya, laki-laki atau perempuan. Hadis Bukhari Muslim. Dalam berzakat ada beberapa ketentuan. Yang pertama, orang yang membayar zakat disebut muzakki. Orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Dan orang yang mengurus zakat atau menarik zakat adalah amilin. Syarat wajib zakat fitrah itu seorang muzaki harus beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, bayi yang lahir sebelum terbenam matahari di akhir bulan Ramadan atau malam takbiran atau malam Idul Fitri. Adapun anak yang lahir setelah matahari terbit tidak wajib untuk dizakati pada hari itu. Yang ketiga adalah yang wajib zakat dalam memiliki kelebihan harta atau makanan untuk malam dan siang di hari raya, baik untuk dirinya maupun tanggungannya. Bagi yang tidak memiliki kelebihan harta, maka tidak berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Bentuk zakat fitrah ditentukan sesuai dengan makanan pokok di setiap negara. Misalnya di Indonesia berlaku zakat fitrah dengan jagung, sagu, gandum, dan beras. Untuk di daerah yang tandus seperti di Jazirah Arab, itu zakatnya dengan gandum dan kurma sebesar 1 sok. 1 sok itu kalau di Indonesia kan adalah sekitar 2,5 kilogram atau 3,1 liter. Adapun mustahik zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat dalam Al-Quran disebut ada 8 asnaf, 8 bagian, 8 kelompok. Sebagaimana dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya sesungguhnya zakat fitrah itu, zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'allaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan menuju keridhaan Allah sebagai kewajiban dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dari ayat ini jelaslah bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat itu adalah fakir, yaitu mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
Yang kedua, miskin. Mereka memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Yang ketiga, amilin. Mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat, mu'allaf, itu mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya. Kelima, seorang hamba sahaya yang ingin merdekakan dirinya. Yang keenam, gharim, itu mereka yang berhutang karena kebutuhan hidup dan juga karena berjuang di jalan Allah, tidak sanggup untuk membayarnya. Yang ketujuh, fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah seperti para pendakwah dan orang-orang yang berjihad. Yang kedelapan, ibnu stabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan, sebagaimana misalnya seorang pelajar yang merantau di daerah luar pulau, kehabisan biaya, maka dia berhak untuk menerima zakat. Pak Anas kira cukup dulu untuk bagian pertama ini, zakat fitrah. Nanti zakat mal akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Diakhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.